Oh, di Alkitab? Ada. Nggak boleh gondrong? Cowok nggak boleh gondrong. Loh, Oh iya. benar. Oh, nggak tahu. Nah sekarang Yesus gambarnya kenapa gondrong? Itu dia makanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Ini orang mana? Apa? Asli orang mana? Aku lahir Jakarta, orang tua Jakarta. Jawa sih. Oh Jawa. Jawanya mana? Sragen. Sragen. Walah, Sragen. Kenapa? Kita ada perwakilan di sana Sragen. Oh ya? Heeh. Wah, aku bareng. Maksudnya gini, Islam, di Islam nih, bisa nggak kita milih jadi orang Riau? Lahir jadi orang Riau bisa nggak? Bisa milih sebelum lahir. Nah, bisa nggak milih lahir sebagai orang Sragen gitu misalnya? Enggak lah. Nggak bisa kan? Iya. Kita lahir sudah ditakdirkan, oh kamu jadi orang Sragen, jadi orang Riau, jadi orang Cilacap gitu kan. Semua yang lahir jadi manusia itu kan nggak bisa milih, mau jadi bule atau mau jadi negro nggak bisa kan? Jadi makanya karena kita nggak bisa milih jadi orang ras tertentu, kita harus mengenal mereka dan saling apa? Berkasih sayang. Di Islam ajarannya gitu. Kalau di Kristen gimana? Kalau di Kristen, Nah, kalau ada yang pindah atau apa gitu kan beda. bukan, kalau masalah berbangsa-bangsa gitu kan? Kalau Sama. Oke, kalau gitu kenapa Yesus di gambarnya jadi orang bule? Kenapa Iya. Tuhannya untuk orang bule aja gitu? Gimana perasaan orang-orang negro itu? Punya Tuhan bule gitu? Pernah nggak kepikir sampai situ? enggak sih. Enggak. Karena Yesus itu sebagai Tuhan digambarkan sebagai orang bule segala macam. Itu kan adalah pemikiran manusia. Iya. Apalagi kalau kita ngeliat gambar lukisan Yesus yang pertama kali jadi model Yesus, itu orang beneran, orangnya ada. Zaman dulu tapi ya, abad-abad zaman dulu pertengahan ya. Dan itu adalah anak seorang uskup di Spanyol. Namanya Cesar siapa ya? Cesar Bolonia apa siapa gitu. Dan dia seorang LGBT. Hah? Iya. Dijadikan model sebagai Yesus, dilukis. Adil nggak? Tuhan untuk semua bangsa manusia, tapi Tuhannya ras tertentu gitu. Enggak lah. Nah, kalau di Islam Tuhannya kan nggak kelihatan. Iya. Biar apa? Biar adil. Biar yang buta juga bisa sama-sama nggak ngeliat gitu loh. Yang melek juga nggak ngeliat, yang buta juga nggak ngeliat. Kalau Tuhan bisa jadi manusia, adil nggak buat yang buta? Yang buta kan nggak bisa ngeliat. Betul. Iya betul. Nah gitu. Iya sih. Kalau di Islam juga kan kalau ada ilustrasi Nabi juga kan nggak ada mukanya. Nggak ada. Nggak digambarkan mukanya. Kenapa nggak digambarkan mukanya? Kenapa? Kenapa Nabi Muhammad SAW sampai sekarang nggak ada lukisannya? Iya. Kenapa? Supaya nggak disembah sama orang. Karena kalau ada lukisannya, ada patungnya, lama-lama orang pasti nyembah. Bisa dibikinin patungnya gitu. Iya, logis sih bener. Betul kan? Bener. Itu pesan daripada Nabi, jangan sampai digambar. Kalau udah digambar pasti nanti jadi sembah. Nabi Muhammad SAW juga pesan, jangan sampai kalian memperlakukan aku lebih dari orang lain atau orang lebih dari istilahnya orang-orang zaman dulu gitu. Yang akhirnya karena mungkin kemampuan dia dan segala macam mempunyai kelebihan di atas manusia yang lain, akhirnya dituhankan. Orang-orang zaman dulu memang sudah biasa menuhankan manusia. Zaman dulu orang kalau bisa nyembuhin orang, wah hebat, dewa gitu. Iya. Orang bisa bikin mukjizat, padahal mukjizat itu izin daripada Allah. Wah dewa dari Tuhan. Sering pernah dengar Hercules? Hercules, Siapa? tahu? Yang badannya itu Hercules, bukan wow yang preman kuat. Tanah Abang. Bukan. Hercules dia yang setengah manusia setengah dewa. Kan banyak filmnya tuh. Iya. Anak siapa Hercules tahu nggak? Anak siapa? Menurut cerita Hercules itu anak siapa? Nggak tahu. Kalau di film-film tuh kan ada film Hercules kan? Belum pernah nonton kayaknya deh. Masa? Cuma tahu tokohnya tapi belum pernah tahu ceritanya. Di ceritanya kan anaknya dewa Zeus. Oh. Nah, jadi ada dewa, kan banyak dewa. Ini kepercayaan Yunani nih ya. Banyak dewa, tapi ada dewa satu yang paling tinggi, namanya Dewa Zeus. Dia dewa paling tinggi aja pokoknya. Dewa-dewa yang lain nanti ada dewa kesuburan, ada dewi kesuburan, ada dewa perang, dewa macam-macam lah. Nah si Zeus ini ceritanya dia bisa turun, menghamili perempuan, punya anak, namanya Perseus. Ngambilin perempuan ini namanya punya anak namanya Hercules. Nanti bisa menghamili dewi yang lain, punya anak dewi juga, namanya Dewi Helen gitu kan. Cerita-cerita seperti itu yang akhirnya turun sampai sekarang sini. Hercules digambarkan setengah manusia, setengah dewa. Punya kekuatan lebih dari manusia lain kan. Oh, bisa mindahin gunung lah, bisa apalah cerita gitu. Iya, iya. Karena dia punya kekuatan seperti itu, didewakan sama manusia, dituhankan. Betul.
Jadi sebutnya setengah manusia, setengah dewa. Nah, sekarang Kalau- bedanya sama Yesus apa gitu? Kan Yesus sebut Sama sih. 100% manusia, 100% Tuhan. Konsepnya kan mirip. Konsepnya. Oh iya betul. Ya kan? Walaupun detailnya beda, tapi konsepnya mirip. Ada manusia, ada yang satu setengah manusia, setengah dewa, ada satu yang 100% manusia, 100% Tuhan. Mirip konsep. Sama-sama. Iya ya. Kenapa kok sampai sekarang masih ada orang yang menyembah, yang atau yang percaya Tuhan bisa jadi manusia? Gitu. Iya kenapa? Sampai sekarang, Intan sama Teresa kan masih percaya Tuhan bisa jadi manusia kan? Agak kurang ya. Oh sekarang udah berkurang. Karena sebenarnya aku udah lama nyari tahu ini, maksudnya udah lebih dari setengah tahun lah aku masih nyari-nyari. Jadi bagus dong. iya, jadi kayak udah mulai main logika kayak iya juga gitu. Aku juga suka nonton itu kan channel YouTube-nya Pak Doni juga kan. Kayak, iya juga sambil buka kitab gitu. Sama kita kalau udah Iya lagi. sesuatu yang janggal kita berdua tuh diskusi di WA gitu. Pernah diskusi sama pendetanya nggak? Enggak. Kenapa? Udah tahu jawabannya. Ya manis aja gitu ya. Ya kan? Kadang gini juga apa namanya, pendeta yang di gereja itu kadang kalau khotbah lebih kayak ngajar, jadi suka ngeluarin apa sih kalimat-kalimat atau kayak bahasa-bahasa yang nggak nyampe gitu otak kita deh. Oh, istilah-istilahnya gitu ya. Oh, itu berarti pendetanya sekolahnya mungkin terlalu tinggi kali ya. Oke. Gitu. Terus ada yang mau ditanya nggak masalah Islam nih? Apa sebenarnya kalau mau ditanya sebenarnya nggak ada, karena kayak semua apa yang ditanyain kayak udah kejawab di channelnya Pak Enggak? Dodi. Iya aku kayak aku kadang sambil kerja kan pakai headset, terus aku minimize gitu, aku sambil dengerin gitu. Terus kadang kalau lagi bahas tentang Alkitab gitu kan aku penasaran kan, aku ikut buka kan di HP gitu. Oh, iya benar. Gitu. Oh, di apa ada Alkitab? Masih ada Alkitab? Ada. Masih. Ya itu aku sempat itu kan HP-nya rusak kan, terus beli baru kan nggak ada aplikasinya gitu. Terus ya gara-gara denger itu kayak penasaran, aku buka lagi gitu. Sama. Iya benar. Sama seperti saya dulu ya, 2012 atau 2013 gitu. Kalau nonton videonya Syekh Hamid Didat almarhum, dia sambil ngomong apa, saya sambil buka Bible. Iya. Oh, bener ya dia ngomongnya gitu? Iya, makanya kayak terus ya itu sih kadang yang bingung, kadang kan lihat kan kayak di perjanjian lama itu banyak yang aturan-aturan emang agak mirip-mirip sama Islam gitu. Tapi kita nggak ngelakuin gitu sekarang. Maksud aku kenapa ada apa, karena kan kalau mereka bilang kayak misalkan kayak pakai kerudung itu kan ada di Korintus ya kalau nggak salah. Korintus perjanjian baru. Ya iya, maksudnya apa namanya? Kenapa kita nggak kayak gitu? Kan kalau katanya mereka itu kan itu fashion gitu kan. Betul. Sama persis sama jawaban pendeta gua. Oh ya? Bener. Pendeta gua juga jawabnya gitu. Itu fashion yang berkembang gitu katanya. Iya gitu maksudnya itu. Tapi berkembangnya kan makin lama makin dikit. Iya. Bukan makin nutupin, tapi makin ngebuka. Iya. Pertama nggak pakai hijab. Nanti lama-lama yang baju tangan panjang jadi tangan pendek. Nanti lama-lama jadi tank top. Nanti tadinya panjang ke bawah, lama-lama naik ke lutut. Lama-lama naik jadi rok mini gitu kan. Makanya Apa fashion begitu gitu loh. iya, terus katanya ada lagi yang bilang, iya soalnya kan zaman dulu kan daerahnya itu panas, kita mandi untuk nutup kepala gitu, terus itu udah nggak relevan buat sekarang, katanya gitu. Betul. Terus Berarti pendeta itu nggak baca ini tulisan Paulus. Ini bukan saya belain Paulus ya. Paulus masih ada benernya loh. Perempuan yang nggak pakai kerudung, mendingan cukur gundul. iya, Ada kan? iya. Nah tapi di bawahnya itu kan ada tulisan kalau misalkan jemaat nggak ngelakuin itu, apa ya? Aku lupa kalimat bawahnya yang paling akhir gitu. Jadi bilang kan, tapi kita nggak ngelakuin itu gitu, nggak lagi ngelakuin itu. Misalnya gini, kalau yang di Korintus itu ya, yang masalah berkerudung itu kan kalau wanita itu ke gereja dan berdoa. Sekarang gereja Kristen mana yang perempuan-perempuannya pada pakai kerudung dalam gereja? Ortodoks. Nggak pernah lihat saya. Paling gereja Ortodoks lah, ya, gereja Ortodoks paling. Gereja kamu? Enggak lah. Banyak pakai rok mini nggak? Iya. Nah, Remaja-remajanya wow. nah gitu. Iya. Laki-laki yang rambutnya gondrong itu apa? Menghina gitu kan? Nggak boleh gondrong gitu kan? Ada kan di Paulus juga bilang begitu. Oh di Alkitab Ada nggak boleh gondrong. cowok nggak boleh gondrong. Loh, Oh iya. benar. Aku nggak tahu. Nah sekarang Yesus gambarnya kenapa gondrong? Itu dia makanya aku bingung. Kenapa? Ada benar. Iya. Nggak tahu ya? Loh, terus berarti nggak pernah buka Bible gitu? Enggak, tapi kayak nggak sampai situ deh. Nggak sampai situ ya? Kayaknya random. Kayak cuma pengen tahu aja.
Ada. Mau baca? Mau. Hah? Nanti ya.